Bang? Ya, tentu saja masih di Indonesia, Mas. Masih di Jakarta? Mana? Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Ini untuk membalas atau seperti apa nih, Bang Guntur? Enggak, kita akan bicara. Desakan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga ditujukan kepada penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. Lembaga-lembaga ini dinilai harus segera mengambil langkah untuk mengejar dan memverifikasi keberadaan video atau bukti lain yang disebut oleh Hasto dan Guntur. Karena pernyataan tersebut telah disampaikan di ruang publik, maka tanggung jawab untuk memastikan kebenarannya menjadi semakin mendesak. Jika bukti yang disebutkan ternyata tidak ada atau tidak dapat dibuktikan, maka Hasto dan Guntur dapat menghadapi konsekuensi hukum. Para ahli hukum menyebut bahwa tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi yang menyesatkan atau pencemaran nama baik, yang dapat dijerat pasal-pasal pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Lembaga penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas. Jika bukti benar-benar ada, maka harus segera diproses untuk memastikan keadilan. Namun, jika ternyata tidak ada bukti, maka Hasto dan Guntur wajib dipidanakan karena telah menciptakan kegaduhan di ruang publik, kata seorang pengamat hukum. Sementara itu, tekanan dari masyarakat terus meningkat. Banyak pihak mendesak Hasto untuk segera mengungkapkan bukti konkret berupa video atau dokumen terkait skandal korupsi yang disebutkan. Jika tidak, desakan publik menguat bahwa tindakan ini hanya menciptakan sensasi tanpa hasil nyata. Beberapa kelompok bahkan menyebut bahwa jika bukti tersebut tidak dibongkar, maka ada kemungkinan Hasto dan PDIP turut terlibat dalam kasus tersebut, sehingga enggan atau takut mengungkap fakta sebenarnya. Jika Hasto tidak berani membongkar video atau dokumen yang dimaksud, itu bisa diartikan bahwa ada upaya melindungi pihak-pihak tertentu. Masyarakat tidak akan tinggal diam, karena transparansi dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, ujar salah seorang aktivis anti korupsi dalam sebuah wawancara. Hasto punya dokumen skandal pejabat, kontroversi dan implikasi hukum. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan bahwa dirinya memiliki dokumen dugaan skandal pejabat negara. Pernyataan ini memunculkan spekulasi dan perdebatan tentang langkah yang seharusnya diambil oleh Hasto, termasuk kemungkinan untuk melaporkan dugaan tersebut kepada lembaga penegak hukum. Like, komen dan subscribe agar channel ini semakin membesar. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Reaksi pengamat hukum. Pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan, UPH, Jamin Ginting, menyarankan agar Hasto segera melaporkan dokumen tersebut ke pihak berwenang. Menurutnya, langkah ini penting untuk menghindari framing negatif di masyarakat bahwa PDIP hanya sekadar mencari perhatian atau berupaya membalas dendam. Kalaupun ada ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum, laporan tetap harus dilakukan. Prosesnya bisa dikawal oleh masyarakat dan partai. PDIP sebagai partai besar memiliki kemampuan untuk mengawal kasus ini secara intensif, ujar Jamin dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin, 30 Desember 2024. Potensi pencemaran nama baik. Jamin juga menilai pernyataan Hasto berisiko memunculkan laporan balik terkait pencemaran nama baik. Apalagi, jika dokumen yang diklaim Hasto ternyata tidak memiliki bukti kuat. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum hanya akan menciptakan kebuntuan. Bahkan, ini bisa menjadi laporan baru terhadap Hasto sendiri, tegasnya. Bom waktu di Rusia. Dalam perkembangan lain, pakar militer KONI Rahakundini Bakri mengungkapkan bahwa dokumen tersebut telah dicatatkan di notaris di Rusia. KONI menyebut dokumen itu sebagai bom waktu yang berpotensi mengungkap berbagai pelanggaran oleh pejabat negara. Pernyataan ini menambah dimensi internasional pada kasus yang tengah berkembang. Desakan publik untuk membongkar bukti.
Sementara itu, tekanan dari masyarakat terus meningkat. Banyak pihak mendesak Hasto untuk segera mengungkapkan bukti konkret berupa video atau dokumen terkait skandal korupsi yang disebutkan. Jika tidak, desakan publik menguat bahwa tindakan ini hanya menciptakan sensasi tanpa hasil nyata. Beberapa kelompok bahkan menyebut bahwa jika bukti tersebut tidak dibongkar, maka ada kemungkinan Hasto dan PDIP turut terlibat dalam kasus tersebut, sehingga enggan atau takut mengungkap fakta sebenarnya. Jika Hasto tidak berani membongkar video atau dokumen yang dimaksud, itu bisa diartikan bahwa ada upaya melindungi pihak-pihak tertentu. Masyarakat tidak akan tinggal diam, karena transparansi dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, ujar salah seorang aktivis anti korupsi dalam sebuah wawancara. Penegak hukum diminta bertindak cepat. Desakan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga ditujukan kepada penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. Lembaga-lembaga ini dinilai harus segera mengambil langkah untuk mengejar dan memverifikasi keberadaan video atau bukti lain yang disebut oleh Hasto dan Guntur. Karena pernyataan tersebut telah disampaikan di ruang publik, maka tanggung jawab untuk memastikan kebenarannya menjadi semakin mendesak. Jika bukti yang disebutkan ternyata tidak ada atau tidak dapat dibuktikan, maka Hasto dan Guntur dapat menghadapi konsekuensi hukum. Para ahli hukum menyebut bahwa tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi yang menyesatkan atau pencemaran nama baik, yang dapat dijerat pasal-pasal pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Lembaga penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas. Jika bukti benar-benar ada, maka harus segera diproses untuk memastikan keadilan. Namun, jika ternyata tidak ada bukti, maka Hasto dan Guntur wajib dipidanakan karena telah menciptakan kegaduhan di ruang publik, kata seorang pengamat hukum. Strategi mencicil pelaporan. Jamin menyarankan pendekatan bertahap untuk menyampaikan laporan kepada penegak hukum. Jika ada keraguan, laporan bisa dilakukan secara mencicil. Ini akan lebih bijaksana dan menunjukkan bahwa kita masih menghormati hukum di negara ini, tambahnya. Implikasi politik dan hukum. Kasus ini membuka diskusi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam dunia politik Indonesia. Jika Hasto serius dengan klaimnya, pelaporan ini bisa menjadi momen penting untuk memperbaiki citra PDIP di mata publik. Namun, jika tidak ada tindak lanjut, persepsi negatif tentang partai akan sulit dihindari. Selain itu, mencatat dokumen di luar negeri, seperti yang disebut oleh Koni, bisa menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan tujuan dari langkah tersebut. Apakah ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum Indonesia atau strategi politik yang lebih besar? Kontroversi ini bukan hanya soal dokumen, tetapi juga menyangkut kredibilitas lembaga penegak hukum, partai politik, dan tokoh-tokohnya. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Hasto dan PDIP akan menjadi ujian penting dalam membuktikan komitmen terhadap transparansi dan supremasi hukum di Indonesia. Semua mata kini tertuju pada bagaimana PDIP akan mengelola situasi ini untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat posisi politiknya.